الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, walhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di dalam agenda yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, yang patut bagi Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghujani kita dengan rahmat-rahmatnya Allah, dengan anugerahnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, sehingga insya Allah apa yang hadir di sini daripada niat, daripada hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meninggalkan daripada dunia yang fana ini dalam keadaan hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana di minggu yang lalu kita sudah memulai daripada pembahasannya. Sangat amat penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita kaji, untuk menjadi bahan renungan kita sehari-hari, yang mana bahwasannya banyak sekali daripada kita, khususnya yang sudah tergoda, mungkin hatinya sudah dikerumuni dengan kecintaan daripada dunia. Yang mana ini sangatlah tidak bagus, sangat berbahaya, dan sangat harus kita sebagai orang yang menginginkan selalu berjalan untuk mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menghilangkan, menjauhi dunia daripada hati-hati kita, agar hati ini selalu dipenuhi dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti apa yang sudah kita pelajari, bahwasannya dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang tidak bisa kita gabung. Semakin banyak kita ke kiri, maka semakin jauh kita ke kanan. Itu ibaratnya dunia dan akhirat. Kita ada di tengah-tengah. Dunia di kiri, akhirat di kanan. Semakin jauh kita ke kiri, maka semakin jauh kita ke kanan. Semakin jauh kita lari ke kiri, maka kanannya semakin jauh. Maka silahkan. Nabi juga sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya dunia dan akhirat adalah dua hal yang tidak bisa dikumpulkan. Maka silahkan pilih. Orang yang pintar, yang berakal, dia lebih memilih sesuatu hal yang kekal daripada sesuatu hal yang fana. Akhirat itu adalah sesuatu hal yang kekal, dunia itu adalah sesuatu hal yang fana. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali di dalam jalan yang ketiga setelah kita mempelajari ilmu, setelah kita mempelajari daripada taubat, jalan yang ketiga untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melewati daripada godaan-godaan yang ketiga ini, yang mana salah satu daripada godaan yang ketiga daripada jalan kita menuju Allah itu adalah dunia. Bagaimana cara kita untuk kita jauh daripada dunia? Imam Ghazali sudah memberikan wejangannya kepada kita, caranya kita untuk menjauhi daripada dunia, at-tajarrud anha. Kita harus menyendiri daripada dunia. Jangan kita dekatkan itu dunia, jangan kita masukkan ke dalam hati itu dunia, kita harus zuhud kepada dunia. Kenapa kita harus zuhud di dalam hal yang dunia ini? Imam Ghazali mengatakan ada dua hal. Satu, yang pertama, litastaqima lakal ibadah wa taqsur. Kita zuhud di dunia itu agar kita bisa selalu mengoptimalkan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dunia ini kita akan sibuk, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Zahirnya kita, tubuhnya kita, tangannya kita, kakinya kita, mulutnya kita, itu akan disibukkan dengan dunia. Kita akan selalu bekerja. Yang kita kejarkan hanya untuk dunia. Kita hanya kumpulkan daripada harta. Padahal harta itu adalah sesuatu hal yang fana. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah
bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya, salah satu kitabnya yang berjudul apa judul kitab salah satu Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, Adab Sulukil Murid. Di dalam kitab Adab Sulukil Murid, di situ Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan bahwasannya pendengaran dan penglihatan itu adalah dua pintu yang bisa masuk ke dalam hati. Hati itu ada pintunya. Pintu hati, salah satu daripada pintu hati ini adalah pendengaran kita dan penglihatan kita. Maka apapun yang kita pandang, apapun yang kita dengar, itu akan masuk ke dalam hati. Dan apa yang masuk ke dalam hati, itu sulit sekali untuk dilepaskan. Karena kita punya hati ini sangat mudah sekali dipengaruhi. Hati itu mudah sekali untuk dipengaruhi. Apabila yang kita pandang itu sesuatu hal yang jelek, yang kita dengar sesuatu hal yang jelek, maka itu akan memberikan bekas yang jelek ke dalam hati. Dan Nabi Allah katakan taksur mahuhu anhu, yang sulit sekali untuk kita hapus. Maka di sini beliau mengatakan, maka sepantasnya bagi kita untuk memandang dunia jangan dengan pandangan-pandangan yang elok, jangan dengan pandangan-pandangan cinta. Kalau kita sudah memandang dunia dengan perhiasannya, dengan keindahannya, dan kita melihat dengan kagum, pandangan kagum kepada dunia, maka itu akan memberikan hati kita condong kepada dunia. Ketika hati ini condong kepada dunia, maka sulit sekali untuk kita hapuskan. Maka oleh karena itu, di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan kita juga nasihat untuk kita selalu memandang dunia dengan pandangan-pandangan yang hina dan pandangan sebagai ibroh, pelajaran bagi kita. Dan beliau mengatakan berapa banyak sekarang ini orang yang sudah ngejar dunia, ngumpulin dunia, tapi orang yang ngejar dunia itu ujung-ujungnya dia hilang, dunia itu masih ada. Dan itu sungguh real, sungguh nyata, adanya seperti itu. Kita kerja setiap hari, kita nabung setiap hari, kita kumpulkan dunia setiap hari. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita mati. Dunianya apa? Dunia nggak kita bawa sama sekali. Maka pandanglah dunia, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dengan pandangan yang seperti itu, bahwasannya kita itu semuanya akan tinggalkan apa yang kita miliki sekarang, dan dunia itu tetap masih ada. Intinya apa? Jadi nggak ada hasilnya, percuma. Kalau kita hanya ngejar dunia itu percuma. Berbeda kalau kita mengejar dunia, tapi tujuan kita akhirat. Kita punya dunia, kita sumbangkan anak yatim, pondok pesantren, pembangunan masjid. Kita gunakan setiap tahunnya dunia itu untuk bagaimana ibadah kita lebih optimal kepada Allah. Kita gunakan untuk umroh, kita gunakan untuk haji. Tapi tadi kebanyakan orang ketika dia sudah tertarik kepada dunia, dan kita lihat duit orang ini banyak, tapi tadi untuk dekat diri dia kepada Allah saja, di dalam hal itu dia nggak mau. Kenapa? Kok bisa seperti itu tadi? Karena hatinya itu udah cinta sama dunia. Padahal bentuknya ibadah enak lagi sekarang. Kalau kita tanya orang-orang habis pulang umroh, habis pulang haji, tanya Pak Haji Faruk, enak tak haji? Enak tak? Enak. Makanannya sekarang udah enak-enak, tempatnya sudah bagus-bagus, nginepnya di hotel, dilayani, enak semua. Senang kita bisa di situ. Dekat juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sulit bagi kita. Kalau udah cinta dunia, mau mengeluarkan duit untuk haji sulit. Mau mengeluarkan duit untuk umrah sulit. Padahal itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah bentuknya sedekah, ada ibadah bentuknya kita infak, ada ibadah bentuknya kita memakmurkan keluarga. Ada juga hal-hal ibadah yang memang perlu di sini kita menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita umroh, dengan kita haji. Ini sesuatu hal yang penting, jangan kita anggap hal remeh. Karena mungkin banyak sekali daripada kita ini menganggap ini hal remeh. Kenapa kamu belum haji? Sudahlah, haji itu daftarnya 20 tahun lagi. Paling.
Ya kalau 20 tahun lagi, daftar dari sekarang. Pasang niat yang kuat. Jangan kira kita anggap ini sesuatu hal yang remeh. Oh, memang haji itu nggak wajib kecuali bagi yang mampu. Tapi masa kita tidak menginginkan sesuatu hal yang amat besar pahalanya, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sesuatu hal yang seperti ini masa tidak bisa menggiurkan kita punya hati. Kenapa tadi? Karena cita-cita dunia. Sehingga hal-hal yang seperti ini kita anggap remeh, kita tidak anggap penting. Oh, nggak wajib juga. Udah selesai. Dia nggak mau berupaya untuk dia ngumpulkan duit. Bagaimana caranya dia bisa haji, bagaimana caranya dia bisa umroh. Itu masalahnya. Ini ada satu orang, ya, dia minta sama saya, minta dicarikan apa? Kebun sawit. Minta dicarikan kebun sawit. Tapi dia pengen langsung panen. Kenapa pengen langsung panen? Bukan dia pengen duitnya. Dia ngomong biar saya setiap bulan biar sedekah. Jadi dia pengen beli sawit, cuman pengen setiap bulan hasil itu dia bisa sedekahin. Jadi dia setiap bulan tuh dia ada duit, tapi dia bisa sedekah. Bukan dia pengen hasilnya. Bukan dia pengen hasilnya. Eh, tapi dia pengen bagaimana dengan duit ini, hasil setiap bulan sawitnya ini, biar bisa dia buat sedekahkan. Bukan buat dia makan. Dia lagi pengen minta carikan sawit yang seperti itu. Nah itu kan niat yang baik gitu. Beli buat akhirat, beli buat sedekah, gitu. Bukan untuk diri dia sendiri. Maka di sini penting sekali untuk kita menjauhkan hati ini daripada cintanya kita kepada dunia. Karena cinta dunia itu menjerat semua. Amal ibadah kita itu akhirnya semakin sedikit dan kimahnya nilai ibadah itu kurang di dalam hati. Jadi kita tidak menganggap hal ini hal yang spesial, hal yang istimewa, tidak. Kita menganggap ini hal yang biasa. Oh, tidak wajib juga. Yang mampu saja tuh orang-orang berduit tuh dia wajib haji, saya enggak. Yang orang-orang berduit tuh dia wajib umroh, saya enggak wajib. Toh saya sekarang belum ada duit sama sekali. Padahal sekarang tadi semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun biayanya semakin sulit tapi jalannya itu dimudahkan. Maka oleh karena itu salah satu tadi kata Imam Ghazali, tujuan kita menjauhi daripada dunia agar kita bisa mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian kita yang kemarin. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-thani minal amrain, alasan kedua kenapa kita harus zuhud dan menyepihkan dunia daripada hati kita. Beliau katakan annahu yukthiru qimata amalik. Karena dengan kita jauh daripada dunia, maka amal kita itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita jauh daripada dunia, maka amal kita lebih bernilai di sisi Allah. 2 rakaat orang yang menjauhi daripada dunia tersebut itu lebih baik daripada orang alim, lebih baik daripada orang yang abid, lebih baik dari siapapun. Ketika hati seseorang tersebut jauh daripada dunia. Yukthir, jadi menjauhi dunia itu memperbagus nilai ibadah di sisi Allah. Wa yu'azzimu qadrahu wa syarafah, dan menyapihkan daripada dunia tersebut, yu'azzim, mengagungkan, menjadikan besar kadar daripada ibadah kita. Ibadah kita menjadi mulia. Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, raka'atani min rajulin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, raka'atani min rajulin, 2 rakaat daripada laki-laki atau orang, raka'atani min rajulin zahidin, yang mana dia zuhud terhadap dunia, qalbuhu,
Hatinya itu zuhud daripada dunia, hatinya jauh daripada dunia. Khairun itu lebih baik, wa ahabbu dan lebih Allah cintai min ibadatil muta'abbidin daripada ibadahnya orang-orang yang muta'abbid, orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Ila akhirid dahri abadan sarmada, selamanya. Allah enggak katakan lebih baik 1000 rakaat, enggak. Allah enggak katakan lebih baik 2000 rakaat, tidak. Allah enggak katakan lebih baik, Nabi Muhammad enggak katakan lebih baik 1000 tahun, tidak. Ini Nabi katakan ila akhirid dahri abadan sarmada, selamanya. Orang yang tadi di dalam hatinya jauh daripada dunia, maka ibadahnya itu lebih baik dari siapa? Dari siapapun. Maksud daripada akhirid dahri, yakni az-zaman tawil, waktu yang begitu panjang. Waktu yang begitu panjang. Di sini disebutkan kalau untuk orang-orang yang berilmu misalnya, rakaatani min alimin afdal min sab'ina rakaatan min ghairi alim. 2 rakaat dari orang alim itu lebih afdal daripada 70 rakaat salatnya orang yang tidak alim. Masih ada batasannya. Sab'ina rakaat. Rakaatani min alim billah khairun min alfi rak'ah min mutajahil billah. 2 rakaat dari orang yang alim yang mengenal Allah itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih ada nilai ibadahnya 1000 rakaat. Maka di sini menandakan bahwasannya orang yang menyapihkan dirinya daripada dunia, tidak mencintai dunia, tidak memilih daripada dunia, ibadahnya saja itu mempunyai nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi katakan, "Idza ra'aitumul 'abda qad u'tiya sumtan wa zuhdan fid dunya, faqtaribu minhu fa innahu yulqil hikmah." Kata Nabi, apabila kalian melihat seseorang hamba Allah yang diberikan dia diam, enggak banyak omong, zuhdan fid dunya, Allah berikan dia untuk zuhud di dalam dunia, faqtaribu min. Kata Nabi, dekati orang tersebut. Fa innahu yulqil hikmah, karena orang tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Orang yang diberikan Allah hikmah, maka Allah berikan dia pemberian yang banyak. Oleh karena itu, di sini salah satu kelebihan daripada orang yang jauh daripada dunia, yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, yughthir qimata amalik. Maka jauh daripada dunia itu memperbanyak daripada nilai amal kita. Yu'azzim qadrah, mengagungkan. Membuat tinggi keagungan dan kemuliaan ibadah tersebut, dan ini semua diambil daripada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga pernah mengatakan, famay yuridillah, di dalam hadis di dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan, famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Bagi orang-orang yang Allah inginkan, Allah berikan hidayah, maka caranya bagaimana? Yashrah, Allah lapangkan dadanya. Sahabat bertanya, apa maksud daripada syarah? Apa maksud daripada Allah lapangkan dada? Bagaimana? Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, Inna nura idza dakhala fil qalbi in syaraha lahu sadru wan fasah. Cahaya itu apabila masuk ke hati, maka hatinya, dadanya itu akan lapang, akan luas. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, gila ya Rasulullah, wa hal lidzalika min alama, wahai Rasulullah, apakah itu semua ada tanda-tandanya? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya hati kita itu dimasukkan cahaya oleh Allah dan hati dilapangkan oleh Allah? Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, tanda-tandanya adalah at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Kata Nabi besar Muhammad SAW, tanda-tanda daripada orang yang Allah masukkan cahaya ke dalam hatinya, yang pertama at-tajafi an daril ghurur. Dia merasa dunia ini tidak enak bagi dia. Tajafi itu maksudnya kering, maksudnya itu gak enak. Dunia ini gak enak. Dia menjauhi daripada dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, al-inaba ila daril khulud. Dia kembali kepada akhirat.
wal istidad lil maut qabla nuzuli. Yang ketiga, dia siap-siap untuk mati sebelum mati itu dah datang. Nah, tiga ini adalah tanda bahwasannya cahaya itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati dia. Yang pertama apa? Dia jauhi dunia. Yang kedua, dia kembali kepada akhirat. Yang ketiga, dia siap-siap untuk kematian sebelum kematian itu menjemput dia. Nah, tiga hal ini adalah tanda daripada hati kita dimasukkan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fa idza kanatil ibadatu tashrafu wa takthuru bidzalika. Kalau kiranya ibadat tersebut menjadi mulia dan nilainya menjadi agung di sisi Allah dikarenakan kita zuhud terhadap dunia, fa huqqa liman talabal ibadata an yazhada fid dunya wa yatajarrada anha. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang ingin beribadah, sudah sepantasnya dia zuhud dan menyapihkan daripada dunia. Ya, kita udah tahu sekarang bahwasannya kalau orang jauh dengan dunia, maka nilai ibadahnya tersebut lebih besar. Nilai ibadahnya tersebut lebih agung. Nilai ibadahnya tersebut lebih mulia di sisi Allah. Ketika kita sudah mengetahui bahwasannya nilainya itu lebih besar di sisi Allah, maka orang yang mau beribadah kepada Allah sudah sepantasnya dia menjauhi daripada dunia. Karena kita sudah tahu kalau kita pengen nilainya besar di sisi Allah, maka cara satu-satunya adalah kita menjauhi daripada dunia. Maka kita jauhi daripada dunia, maka insya Allah walaupun 2 rakaat daripada orang tersebut itu lebih bagus daripada rakaat-rakaat orang-orang yang selain yang mencintai dunia, bahkan orang yang alim. Tapi kalau orang alimnya itu benar-benar ilmunya itu bermanfaat, maka dengan secara pasti dia bakal menjauhi daripada dunia. Ya. Karena orang yang berilmu, ulama, itu sudah sepantasnya orang tersebut jauh daripada dunia. Al ilmu khasyah kullu. Karena ilmu itu yang bermanfaat semuanya akan memberikan efek takut kepada kita. Orang berilmu bisa dikatakan ilmunya bermanfaat, lihat bagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu dia sudah tahu semua. Dia tahu dunia ini hina, dunia ini menjijikkan, dunia ini sesuatu hal yang fana. Dia tahu apa yang Allah siapkan untuk orang yang mendapatkan murka Allah. Dia tahu apa yang Allah siapkan untuk orang yang selalu mengindahkan perintah Allah. Maka dengan apa yang dia ketahui itu akan memberikan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul alim dan ilmunya bermanfaat, pasti orang tersebut menjauhi daripada dunia. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan rasa takut yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta fa ma ma'na zuhdi fid dunya wa ma haqiqatu dzalik, kata Imam Al-Ghazali, kalau sekiranya kau katakan sekarang apa sebenarnya arti daripada zuhud di dunia itu, wa ma haqiqatu dzalik, dan apa hakikat daripada zuhud di dalam dunia. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan fa'lam, ketahuilah, anna zuhda inda ulama'ina rahimahullahu ta'ala zuhdan. Kata Imam Al-Ghazali bahwasannya zuhud menurut daripada pandangan ulama-ulama kita, yaitu ulama-ulama sufiyah. Ulama-ulama sufiyah. Bahwasannya zuhud itu ada 2. Yang pertama adalah zuhdun maqdurun lil abdi wa zuhdun ghairu maqdurin. Yang pertama adalah zuhud yang mampu untuk dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua ada zuhud yang tidak mampu untuk dilakukan oleh hamba tersebut, akan tetapi bisa hamba tersebut mendapatkan daripada zuhud yang seperti itu ketika zuhud yang pertama dia lakukan. Kemudian Imam Ghazali katakan falladhi huwa magdur, dan adapun zuhud yang mampu untuk kita lakukan di permulaan ini, salah satu asya itu ada tiga perkara. Yang pertama apa? Tarku talabil mafqud minad dunya. Zuhud yang pertama, kita meninggalkan mencari sesuatu hal yang memang bukan miliknya kita. Mafqud, yakni sesuatu hal yang memang hilang, bukan daripada bagian kita tinggalkan. Wasaniha tafriqul majmu'i minha.
Yang kedua, zuhud yang kedua adalah dengan kita membagikan daripada harta yang sudah dikumpulkan. Kita cari duit, dapat dari sawit, dapat dari apa namanya kerja-kerja yang lain, terkumpul duitnya. Caranya apa zuhudnya? Kita bagi duitnya. Oh ini buat ini, oh ini buat ini, oh ini buat ini. Yang kedua, yang ketiga apa? Tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Yang ketiga adalah meninggalkan keinginan kita terhadap dunia tersebut. Nah, ini adalah 3 tahapan zuhud yang mampu untuk kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kita tinggalkan mencari sesuatu hal yang tidak memang menjadi miliknya kita di dunia. Yang kedua, membagi daripada harta yang sudah kita kumpulkan. Yang ketiga, kita meninggalkan keinginan kita daripada dunia tersebut. Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan az-zuhdu maknayan. Imam Junaid ini salah satu imam daripada tasawuf. Ulama tasawuf, salah satu imamnya adalah Al-Imam Junaid. Di sini beliau mengatakan bahwasannya az-zuhdu maknayan. Zuhud itu ada 2 makna. Zahir wa batin. Ada zuhud yang zahir, ada zuhud yang batin. Fadzahir, adapun zuhud yang zahir, nafdhu ma fil aidi minal amlak wa tarki talabil mafqud. Zuhud yang zahir itu adalah kita membagi apa yang ada di tangan kita. Dari yang kita miliki, wa tarki talabil mafqud, dan kita meninggalkan sesuatu hal, mencari sesuatu yang bukan milik kita. Itu zuhud secara zahir menurut Imam Junaid. Wal batin, dan zuhud secara batin menurut Imam Junaid, zawalul gharbah anil qalbi wa wujudil azuf wal insiraf an dzikri zalik. Meninggalkan keinginan dalam hati untuk mencari daripada dunia, dan hati ini merasa sempit, merasa enggak enak kalau sudah diinginkan tentang dunia. Oh, orang bilang, "Oh, ini nih bagus ini." Hati enggak enak dengarnya. Bukannya hati malah senang, bukannya hati malah gembira, bukannya hati malah suka, tapi merasa tidak enak untuk mendengarkan daripada hal-hal yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan az-zuhdu alla tafrah bimawjudin minad dunya. Apa arti zuhud? Banyak definisi zuhud ini menurut ulama banyak. Ada juga yang mengatakan bahwasannya zuhud tersebut alla tafrah bimawjudin minad dunya. Kita enggak senang dengan apa yang kita miliki di dunia. Wala tata'assaf ala mafqudin minha, dan kita tidak merasa sayang atas hal yang kita tinggalkan. Atas hal yang ditinggalkan ataupun yang tidak kita dapati ataupun yang hilang, itu kita tidak sayang. Tidak merasa menyesal, tidak merasa sedih. Yang ada tidak membuat kita senang, yang tidak ada tidak membuat kita sedih. Itulah yang dinamakan zuhud menurut daripada ulama. Al-Imam Ibnul Jalla beliau mengatakan az-zuhdu huwa an-nadharu ila ad-dunya bi aini zawal litasghura fi ainik fayazhul 'alaika al-i'radu anha. Imam Ibnul Jalla mengatakan zuhud itu adalah an-nadhar ila dunya bi aini zawal. Kita melihat dunia ini dengan pandangan bahwasannya dunia ini akan hilang. Agar apa? Litasghur fi ainik, agar kimahnya, nilainya dunia di dalam mata kita ini kecil. Nilainya di mata kita kecil. Karena sesuatu hal yang bakal hilang, kita akan anggap itu sesuatu hal yang biasa. Sesuatu kita bakal anggap itu sesuatu hal yang biasa. Fayazhul 'alaika al-i'radu anha, agar mudah bagi kita untuk berpaling dari dunia, mudah. Ibaratnya gini, ada orang nih nawarin kita gelas beling sama gelas plastik. Yang mana kekuatan atau gelas plastik sama gelas yang biasa selain belingnya apa? Aluminium ya? Apa namanya? Gelas apa? Yang kaleng-kaleng kalau digini bunyi ini.
aluminium ya, aluminium. Dengan harga yang sama atau beda dikit, ya. Tapi kita pasti ngelihat mana yang kuat. Kalau kita milih barang kan pasti milihnya pasti mana yang kuat, mana yang tahan. Itu bakal kita pilih. Oh, kalau pandangan kita yang aluminium ini lebih kuat. Dengan panas dia lebih kuat. Kalau plastik kan dikasihkan panas dia meleleh. Atau pasti mencong-mencong sana sini itu pasti. Tapi kalau aluminium enggak. Kalau ada orang yang jual sama kita, mana yang kita pilih? Kita pilih yang aluminium. Sama. Kenapa kita pilih yang aluminium? Karena dia lebih tahan. Nah, dunia ini, pandanglah dunia itu dengan pandangan yang enggak tahan, yang bakal hilang. Kalau kita mandang dunia dengan pandangan ini semua bakal hilang, maka akan kecil nilai dunia di mata kita dan mudah bagi hati ini untuk berpaling daripada dunia. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan az-zuhdu khuluwul yad minal milik wa khuluwul qalbi minat tatabbu. Zuhud itu sepinya daripada tangan ini, daripada kepemilikan. Artinya setiap kita punya ini langsung kasih. Setiap kita punya ini langsung kasih. Setiap kita punya ini langsung kasih. Dan sepinya hati daripada terus selalu mengikuti daripada dunia. Maka orang yang pertama kali yang harus kita ikuti di dalam zuhudnya terhadap dunia, tiada lain tiada bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang pertama kali yang menjadi panutan kita untuk kita menjauhi daripada dunia. Nabi itu apapun yang diminta, itu selalu diberi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sesuatu hal itu selalu disayangi oleh Nabi, disukai oleh Nabi besar Muhammad, akan tetapi ada saja orang yang minta kepada Nabi, maka langsung diberi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kenapa mudah sekali Nabi beri? Tadi hatinya itu tidak ada cinta dunia. Kalau hati yang tidak ada cinta dunia, maka mudah sekali kita ini untuk memberi orang. Kenapa kita susah? Banyak mikir. Sayang sama dunia, makanya susah kita mikirnya. Oh, nanti kalau saya beri sini, nanti yang ini gimana? Oh, nanti hobinya saya gimana? Oh, nanti pengennya saya gimana? Oh, kalau saya kasih di sini, duit saya kurang seperti ini. Dan nantilah, kasih gini aja lah. Perhitungannya apa? Alasan dia masih banyak butuh ini, masih banyak butuh ini, masih banyak butuh ini, masih banyak butuh ini. Kalau kita mikirnya masih seperti itu, akhirnya dikit, akhirnya nggak ngasih sama sekali. Karena kita masih menganggap, oh masih banyak saya mau ke sini. Maka nggak bakal terlepas hati ini daripada cinta dunia. Caranya bagaimana? Udah, hilangkan semua. Lepaskan semua. Sisakan sesuatu hal yang mencukupi untuk kita hidup tadi sekarang sampai ke masa depan. Perlu zaman sekarang ini mikirkan masa depan anak. Tapi tadi memikirkan itu bukan untuk menjadikan kita ini orang yang pelit di dalam tujuan akhirat. Jadi orang tuh yang pintar. Jadi jangan sekiranya yang kita pikirkan hanya bagaimana kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak kita di dalam dunia, tapi untuk diri sendiri di dalam menyambung hubungan kepada Allah ataupun untuk orang lain pun sampai untuk hal tersebut kita nggak mau keluarkan. Boleh kita memikirkan masa depan anak, boleh kita memikirkan kondisi-kondisi di saat darurat kita, nggak apa-apa. Namanya itu juga untuk jaga-jaga karena kita sudah punya keluarga. Tapi jangan itu semua menjadikan kita pelit untuk urusan akhirat. Dan kita sudah mengetahui lah kondisi masing-masing rumah tangga, keuangan, semuanya itu sudah kita tahu gitu. Nah, maka sudah bisa dinilai gitu. Jadi jangan gara-gara kita dengan tujuan-tujuan yang seperti itu akhirnya mengganggu urusan-urusan akhirat kita ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan zuhud itu ada dua, zuhdun maqdurun lil abdi wa zuhdun ghairu maqdur. Zuhud yang maqdur lil abd, yakni mampu untuk dilakukan oleh seorang hamba. Ada juga zuhud ghairu maqdurin lil abdi yang tidak mampu untuk dilakukan oleh hamba tersebut, tapi bisa dia dapatkan ketika tiga perkara ini dia lakukan. Apa tiga perkara tersebut? Tarku talabil mafqud minad dunya. Dia tinggalkan mencari sesuatu hal yang bukan milik dia di dunia. Wa tafriqul majmu'i minha,
dan dia membagikan daripada apa yang dia miliki, wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha, dan dia tinggalkan keinginan dia ya, untuk dunia. Wa amma zuhdul ladzi ghairu maqdurin lil 'abdi fahuwa burudatu syai' ala qalbi zahid. Dan adapun zuhud yang ghairu maqdur, yang tidak mampu ataupun sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba, apa itu zuhud tersebut? Burudatu syai' ala qalbi zahid. Burudah yakni hati kita itu sama sekali tidak tergiur dengan dunia. Hatinya sama sekali tidak cinta kepada dunia. Apa burudah aila yuhibbu? Dia sama sekali tidak cinta dengan dunia. Summa az-zuhdul ladzi huwa maqdurun lil 'abdi muqaddimatun lidz-zuhdil ladzi huwa ghairu maqdurin lil 'abdi. Nah, adapun zuhud yang pertama tadi, yang 3 bagian tadi, itu adalah muqaddimahnya, pemulaan daripada zuhud yang kedua. Apa zuhud yang kedua? Hati kita sama sekali sudah tidak cinta sama dunia. Kalau kita pengen mendapatkan bahwasannya hati ini sudah sama sekali tidak cinta dengan dunia, maka 3 permulaan daripada permulaan zuhud ini harus kita lakukan. Kita tidak mencari dunia tersebut, kita bagikan apa yang kita miliki, dan hati kita, keinginan kita untuk dunia itu kita hilangkan. Kalau 3 ini kita lakukan, maka zuhud yang terakhir tadi, bahwasannya sudah tidak sama sekali mencintai dunia, itu akan kita dapatkan. Kan di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, faiza atal abdu, maka apabila seseorang hamba tersebut mendatangi ataupun melakukan daripada zuhud yang pertama, apa itu? Bi alla yatluba ma laysa indahu minad dunya, dengan tidak mencari apa yang bukan menjadi miliknya di dunia. Wa an yufarriga ma indahu, dan membagi apa yang dia miliki. Wa an yatruka bil qalbi iradatiha wa ikhtiyariha, dan dia tinggalkan di dalam hatinya keinginannya dia kepada dunia, li ajlillah, dikarenakan Allah. Wa adimi tawabihi, dan dikarenakan agungnya daripada pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang meninggalkan dunia. Bitadzakurihi li afatiha, dengan dia selalu mengingat daripada kejelekan-kejelekan yang akan dia dapatkan ketika dia cinta kepada dunia. Aurasatuhu tilka burudatud dunya ala qalbih, maka dia akan mendapatkan di dalam hatinya ketidakcintaannya dia kepada dunia. Wa hadza indi huwaz zuhdul haqiqi, kata Imam Ghazali, inilah yang menurutku daripada zuhud yang hakiki, yang sebenar-benarnya zuhud. Intinya apa berarti? Sebenar-benarnya zuhud adalah di dalam hati. Tidak ada sama sekali kecintaannya kita kepada dunia. Tapi untuk mendapatkan di dalam hati ini tidak cinta kepada dunia, kita harus melewati 3 tahapan awal tadi yang kita sebutkan. Tidak mencari apa yang bukan menjadi milik kita, membagi apa yang sudah kita kumpulkan, meninggalkan keinginan untuk kita mencari dunia tersebut. Nah, 3 perkara ini adalah permulaan untuk kita menanamkan dalam hati untuk tidak cinta kepada dunia. Susah, memang susah, tapi harus kita lewati. Kalau pengen kita itu mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jalan menuju surga, jalan menuju ridho Allah itu enggak mudah. Enggak mudah. Sudah berapa banyak jutaan, ribuan daripada hamba Allah ini yang tergelincir dengan banyak hal. Dan faktor utamanya itu adalah cintanya mereka kepada dunia. Ini udah pasti. Orang bisa bermaksiat, cinta sama dunia. Orang jauh sama Allah, berarti cinta sama dunia. Dan Nabi kan sudah mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu modalnya semua kejahatan. Orang tidak ridho dengan apa yang dia miliki sekarang. Kenapa? Cinta dunia. Kalau orang itu ridho dengan apa yang dia miliki sekarang, nggak mungkin ada orang nyopet sekarang, nggak mungkin ada orang maling sekarang, nggak mungkin ada orang selingkuh sekarang. Karena kalau dia qanaah, ya gena ma'indah, dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka itu semua nggak akan dia perbuat.
Makanya banyak buah-buah sawit itu hilang. Banyak buah-buah sawit hilang. Kenapa tadi? Dia nggak menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasa cukup, makanya dia ngambil punya orang lain. Banyak orang tipu sana sini, baik di sosial medianya ataupun secara langsungnya. Apalagi orang-orang tua itu yang nggak tahu sama sekali dengan internet, bisnis-bisnis mudah sekali untuk ditipu, didatangi orang, pintar ngomong sedikit kita percaya, ngomongin saham sedikit kita percaya, naruhlah kita duit di sana, akhirnya nggak bagi lagi, sebulan 2 bulan dapat, 3 bulan ke depan nggak ada lagi bagiannya, kena tipu. Kenapa orang bisa lakukan itu semua? Karena mereka mengejar dunia. Dunia yang mereka kejar, maka hal-hal yang buruk pun yang akan mereka lakukan. Tapi apabila akhirat yang mereka kerjakan, maka insya Allah apa yang kita pandang sekarang ini, semua orang bakal melakukan hal-hal yang kita sukai, yang kita ridhoi. Summa alam anna as'abal umuri as-salasati innama huwa tarkul iradati bil qalbi. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya paling sulit daripada 3 perkara yang pertama adalah tarkul iradati bil qalbi, kita meninggalkan keinginan kita kepada dunia di dalam hati, itu paling sulit. Idh kam min syakhsin tarikin laha bi dhahirih muhibbin muridin laha bi batinih, karena berapa banyak orang secara zohirnya kita lihat, oh ini orang gak cinta sama dunia, oh ini orang gak suka sama dunia, tapi di dalam hatinya dia sangat suka dan menginginkan daripada dunia. Banyak. Secara zohirnya kita lihat, oh orang ini gak cinta sama dunia, oh ini orang gak suka sama dunia, lihat aja. Padahal dia punya bisnis besar tapi pakaiannya biasa-biasa saja, kendaraannya biasa-biasa saja, rumahnya biasa-biasa saja. Ini minta maaf, saya pernah masuk rumah orang mungkin punya sawit, lahannya mungkin 40 hektar lebih. Rumahnya tapi nggak layak lah dibilang orang punya sawit 40 hektar. Nggak layak untuk dibilang orang punya sawit 40 hektar. Zohirnya kelihatan bahwasannya dia tidak cinta sama dunia, tapi hatinya itu cinta dan ingin sekali kepada dunia. Berapa banyak orang yang seperti itu. Fahuwa fi mukafahat wa mughasat syadidah min nafsi. Maka orang tersebut selalu dia berjuang di dalam jiwanya, dirinya itu bagaimana dia bertempur untuk melawan daripada dunia. Wa sya'nu kulluhu fi hadhihi, dan sya'nu zuhud, yakni hakikat zuhud itu semuanya itu di sini, meninggalkan hati ini kecintaan kepada dunia. Ketika kita berbicara apa itu hakikat daripada zuhud, esensi daripada zuhud, pengertian yang benar dengan zuhud, maka pengertian yang hakiki kepada zuhud tersebut ialah meninggalkan hati ini kecintaan, keinginan kepada dunia. Nah, meninggalkan hati kecintaan kepada dunia itu susah. Susah. Orang wali saja, orang yang dekat sama Allah, itu hal yang paling terakhir Allah cabut di dalam hatinya, itu popularitasnya dia. Tidak sukanya dia untuk disanjung, dipuji, dikenal orang. Itu hal yang paling terakhir Allah cabut, karena itu yang paling susah. Allah cabut di dalam hati orang-orang alim, Allah cabut di dalam hati orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal terakhir yang Allah cabut. Mungkin sombongnya udah Allah cabut dulu, irinya sama orang udah Allah cabut dulu. Apapun hal-hal yang jelek Allah cabut dulu, tapi yang terakhir yang paling Allah cabut, popularitasnya, cintanya dia terhadap kepopularitasnya dia, itu terakhir kali Allah cabut. Karena itu yang sangat sulit sekali. Dan zuhud, sebagian ulama juga mengatakan hal itu. Termasuk daripada zuhud adalah bencinya kita dipuji orang. Pujian dan cacian itu harus sama. Tidak ada beda. Kalau kita kan sekarang orang ngejek kita sedikit marah. Tapi kalau orang muji kita, kita setiap hari tidur dalam keadaan tersenyum, mungkin sampai seminggu kita mikirkan orang ini ngomong kita aja. Seharusnya apa? Seharusnya pujian dan cacian itu sama. Seharusnya sama.
Tapi kita masih senang untuk dipuji, tapi kita tidak suka untuk dicaci. Berarti di situ kita masih belum jauh daripada dunia. Maka di sini beliau mengatakan wasyanu kulluhu fi hadhihi, dan semua daripada zuhud ini, hakikat daripada zuhud ini itu kita meninggalkan di dalam hati ini keinginan kita untuk dunia. Alam tasma ila qaulihi ta'ala, apakah kalian tidak mendengar daripada ucapannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu daripada ad-darul akhirah, daripada surga Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi wala fasada, tinggi pangkatnya, banyak hartanya, daripada dunia di dalam muka bumi. Di sini apa? Al-hukma binafil irada. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum bahwasannya Allah berikan surga itu kepada orang-orang yang menafikan keinginannya dia kepada dunia. Allah mengkaitkan hukum bahwasannya Allah memberikan surga itu Allah kaitkan untuk orang-orang yang menafikan keinginan dia di dalam dunia. Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Orang yang menginginkan bagiannya dia di dalam akhirat, yaitu as-sawab, pahalanya dia, nazid lahu fi harsi, maka kami akan tambahkan pahalanya dia, kata Allah, dengan kami lipat-lipatkan, kata Allah. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan orang yang pengen bagian di dunia, maka kami beri juga, kata Allah, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah, di akhirat enggak ada bagian. Di akhirat enggak ada bagian. Orang yang pengen akhirat, kami lipat gandakan pahalanya. Orang yang pengen dunia, kami kasih bagian dunianya, tapi di akhiratnya dia enggak ada bagian. Wa qala ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'. Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang pengen daripada al-ajilah, yang pengen daripada dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya', kami berikan dunia tersebut kepada orang yang kami inginkan, kata Allah. Kami berikan kepada orang yang kami inginkan. Apa terusan di ayat? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kalau enggak salah itu. Man kana yuridul ajilata, ada yang hafal enggak? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman yurid. Man kana yuridul ajilata. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Orang yang pengen dunia, kata Allah, kami berikan dunia tersebut kepada orang yang kami ingin. Summa ja'alna lahu jahannam, tapi kami berikan, kami siapkan kepada dia nanti neraka jahannam, yaslaha, yang akan dia masukkan, mazmuman madhura, dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang kami buang dia. Kami buang, kami tendang dia, kami lemparkan dia ke dalam api neraka dengan orang yang sangat hina sekali, kata Allah. Berikan dunia. Manurid, tapi orang yang kami inginkan saja, kata Allah. Walaupun misalnya 1000 orang ngincar dunia, ngejar dunia, mungkin beberapa orang yang Allah kasih dunia, tapi beberapa orang yang lain enggak Allah kasih dunia, walaupun hatinya cinta sama dunia. Tapi tempatnya tetap sama di neraka Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ini ayat peringatan kepada kita. Ini ayat peringatan kepada kita. Bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang menginginkan daripada dunia, dan Allah sudah katakan tempat orang-orang yang menginginkan daripada dunia tersebut jahannam. Allah jahannam, Allah masukkan dia ke dalam api nerakanya Allah dalam keadaan madhmum, dalam keadaan yang hina, yang tercela, madhura. Allah lempar dia, Allah tendang dia, Allah masukkan dia ke dalam api neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dzalik.
Wa ila qaulihi ta'ala wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang menginginkan akhirat dan dia berjalan dengan jalan-jalannya orang yang menginginkan akhirat. Wa huwa mu'min, dia sebagai orang yang mukmin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka lah adalah orang-orang yang di jalannya mereka tersebut mashkura. Amma taral isyarata kulluha ilal iradah. Di dalam ayat tersebut, apakah kita tidak melihat bahwasannya ayat tersebut memberikan isyarat kepada kita semuanya itu menunjukkan bahwasannya al-iradah, sebuah keinginan semuanya. Sebuah keinginan. Fa amruha huwal muhim. Maka keinginan kepada dunia tersebut adalah perkara yang amat penting untuk kita hindari. Fa amruha huwal muhim. Fa'amruha huwal muhim idan. Lakinnal 'abda idza waqafa wastaqama 'alal amraynil awwalaini, ani at-tarka wat tafriq, fa ma'mulun min fadlillahi subhanahu an yuwaffiqahu li dafi hadhihi al-iradati wal ikhtiyari an qalbihi, fa innahu al-mutafaddilul karimu azza wa jalla. Maka perkara untuk di dalam hati ini meninggalkan daripada dunia itu adalah perkara yang amat penting. Yang sangat penting, yang sangat susah untuk sekali kita lakukan. Tapi kata Imam Ghazali, idza wadhaba wastaqama 'alal amraynil awwalain. Apabila kita istiqomah dan selalu rutin kita melakukan dua perkara yang awal. Apa dua perkara yang awal? Kita tidak mencari sesuatu hal yang bukan miliknya kita di dunia, dan kita membagi sesuatu hal yang sudah kita kumpulkan selama ini, kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dengan kita melakukan dua perkara ini, fama'mulun min fadlillah an yuwaffiqahu li dafi hadhihi al-iradati wal ikhtiyari an qalbi. Maka mungkin saja dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menghindari daripada hati ini untuk cinta kepada dunia. Tapi salah satu cara yang harus kita lakukan apa? Dua hal pertama tadi harus kita lakukan. At-tafriq wat tark. Meninggalkan sesuatu hal yang tidak memang butuh untuk kita lakukan. Wat tarku wat tark wat tafriq, dan membagikan hal-hal yang sudah kita miliki. Dua hal ini baru kita bisa lakukan. Fa innahu al-mutafaddilul karimu azza wa jalla. Summa alladhi yab'athu 'ala at-tarki wat tafriq wa yuhawwin 'alaika dzalik dzikru afatid dunya wa uyubiha. Hal yang bisa membantu kita untuk mudah kita meninggalkan hal yang tidak pantas untuk kita miliki dan membagikan dari harta yang sudah kita punya. Itu caranya bagaimana? Kita mengingat daripada afatid dunia, malapetaka yang ada pada dunia dan aib-aibnya dunia. Bagaimana caranya kita ini biar mudah sekali untuk kita tidak mengejar-mengejar dunia? Bagaimana caranya kita ini biar mudah sekali untuk kita membagikan daripada harta yang kita miliki? Caranya, kata Imam Al-Ghazali, kita selalu mengingat malapetaka daripada dunia dan aib-aib daripada dunia. Waqad aktsarun nas al-qaula fiha, banyak sekali daripada orang-orang ataupun ulama-ulama kita yang sudah berbicara tentang hal tersebut. Faminhu qaulu ba'dihim, salah satunya ucapan daripada salah satu ulama kita yang mana mereka mengatakan taraktud dunya likillati ghanaiha. Aku tinggalkan dunia karena sedikit manfaatnya. Aku tinggalkan dunia karena manfaatnya sedikit. Wa tarku anaiha wa kasratu anaiha. Manfaatnya sedikit tapi capeknya banyak. Aku tinggalkan dunia karena dunia itu manfaatnya sedikit, capeknya banyak. Kita kerja capek-capek, tapi manfaatnya sedikit. Taraktud dunya likillati ghanaiha wa kasrati anaiha wa sur'ati fanaiha. Dan dunia tersebut cepat sekali hilangnya. Cepat sekali hilang. Manfaatnya sedikit, capeknya banyak,
cepat hilang. Cepat hilang. Wa khissati syuraka, ya. Dan hissa itu jelek atau hina, orang yang syuraka yang mengambil daripada dunia tersebut. Seperti apa di sini dikatakan juga, dikatakan wa ma hiya illa jifatun, wa qala ba'dihim ad-dunya jifah faman arada minha syai'an falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Sebagian ulama mengatakan dunia itu bangkai. Faman arada minha syai'an, orang yang menginginkan sesuatu daripada dunia, falyasbir ala mu'asyaratil kilab, maka dia harus sabar untuk selalu berhadapan dengan anjing. Dia harus selalu sabar untuk berhadapan dengan anjing. Kenapa? Karena ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Bangkai itu selalu dikelilingi sama anjing. Nah, ibaratnya ini dunia nih, ini dunia. Bangkai, ini anjing. Ini anjing. Nah, kita pengen kita ambil ini, berarti kita di sini. Kita sama anjing. Begitu aja. Ad-dunya jifah, faman arada syai'in hasyai'at falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Ya Allah. Bagian juga ulama mengatakan ra'aitu dunya fi surati jifah wa ra'aitu iblis fi surati kalbin wa huwa jathim 'alaiha. Aku melihat dunia itu di gambaran bangkai dan aku lihat iblis di gambaran anjing. Wa huwa jathim 'alaiha, dan dia tunduk pada anjing tersebut. Maka banyak sekali kalau kita mau bahas tentang dunia ini, tentunya banyak sekali daripada pembahasan daripada dunia yang mungkin nggak cukup, kalau kita kaji di dalam satu kajian, banyak sekali. Intinya di dalam hal ini kita sudah mengetahui bahwasannya kenapa kita perlu zuhud kepada dunia, dua hal. Zuhud kepada dunia itu dua hal. Apa yang pertama? Zuhud kepada dunia agar mengoptimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud kepada dunia agar menjadikan amal ibadah kita ini nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu dua. Apa faedah zuhud yang pertama? Mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah. Zuhud yang kedua, membuat nilai ibadah kita itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu arti zuhud? Zuhud itu ada dua menurut pandangan Imam Ghazali. Zuhud yang mampu untuk kita lakukan, ataupun zuhud yang kedua yang sulit untuk kita lakukan. Zuhud yang pertama itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama apa? Kita meninggalkan sesuatu hal yang tidak kita miliki. Kita membagi hal yang kita punya sekarang ini. Dan kita meninggalkan keinginan dalam hati kita untuk mencari dunia. Yang mana tiga daripada ini yang akan membawa kita kepada zuhud yang hakiki, yaitu tidak cintanya hati ini kepada dunia. Insya Allah dengan hadirnya kita di sini, semua daripada kita bisa menjalankan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati ini untuk jauh daripada dunia, untuk tidak suka daripada dunia, sehingga hati ini kita bisa isi semuanya dengan kecintaan, kerinduan kita kepada Allah, kecintaan, kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga badan yang fana ini, yang tidak kekal ini, bisa mengabdikan seutuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup